Oke guys, balik lagi bersama gue Egi Nur Paiji. Aku dari kelas A204. Di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21. Apaan ya? Yuk, simak videonya. PPh Pasal 21 Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21. Pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak PPh 21. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam 1 bulan takwin dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan. Yang kedua, dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan menerima pensiun bulanan dan menurut tarif yang berlaku. Yang tidak termasuk wajib PPh pasal 21, yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang berlaku. Kewajiban pemotong PPh pasal 21 yang pertama yaitu wajib mendaftarkan diri ke KPP, kedua wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak terakhir. Dan yang keempat itu wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh PS 21 atau 26 untuk setiap masa pajak. Yang tidak termasuk wajib PPh pasal 21, yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua itu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Kewajiban wajib pajak yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pemotongan atau pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal memeriksa, dan kewajiban memberi data. Hak-hak wajib pajak yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak kerahasiaan bagi wajib pajak, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pegawai menerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Mantan pegawai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 PMK 03 21. Tarif PPh pasal 21. Beberapa tarif yang digunakan yaitu 1. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan pendapatan 0 sampai dengan 50 juta rupiah 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta 30%. 2. Tarif khusus. Tarif khusus yang pertama diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira tamtama dan bintara dan pensiunannya. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira, pertana, dan pensiunannya. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira, menengah, dan tinggi, dan pensiunannya. Tarif berikutnya diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, tarif 5% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta. Tarif yang ketiga diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Sedangkan yang terakhir, 5% atas upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp10.200.000 yang dibayarkan tidak secara bulanan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. PTKP per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12 bulan sebesar 4.500.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, 375.000 untuk tambahan wajib pajak yang menikah, dan 375.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi karyawati yang telah menikah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Kemudian, bagi karyawati yang tidak menikah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jika seorang karyawati yang berstatus menikah dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan,
Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status menikah, dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Berikut adalah contoh perhitungan untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Untuk penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu gaji sebulan 6 juta dikurangi biaya jabatan yaitu 5% dari 6 juta. Hasilnya 300.000. Kemudian 300.000 ditambah dengan iuran pensiun sebesar 100.000. Hasilnya 400.000. Kemudian gaji sebulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 400.000 sehingga penghasilan neto sebulannya menjadi 5.600.000. Contoh yang pertama adalah Pak Adi bekerja di PT Cinta Perkasa dengan status sebelum menikah. Berapa besarnya PTKP Pak Adi? Maka Pak Adi dapat dikenakan BP sendiri yaitu sebesar 54 juta. Contoh yang kedua adalah Pak Hendrik bekerja di PT Makmur Cinta dengan status sudah menikah dan mempunyai tanggungan 2 anak. Besarnya PTKP Pak Hendrik adalah wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan wajib pajak menikah 4.500.000 dan tambahan wajib pajak 2 anak 9 juta. Maka total PTKP Pak Hendrik adalah 67.500.000 rupiah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa ya di like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa follow IG kami juga ya. Terima kasih.